yang ingin kami sampaikan, berikan kami keleluasaan berupa peraturan teknis dalam anggaran itu, dan sekaligus banyaknya anggarannya. Jadi tidak hanya harus dua, ini harus satu kunci kira-kira, peraturan teknisnya dan juga anggarannya, sehingga kemudian kita di desa bisa berakselerasi untuk mengembangkan semua potensi. Setidaknya 3 hal bisa kita cakup: pendidikan, kesejahteraan, kemudian kesehatan. Lah, memang kalau bicara pendidikan, anggaran pendidikan sudah selesai. Tapi kami menyisir banyak fakta di lapangan, masyarakat kami, warga kami yang belum tersentuh, utamanya yang mondok informal, yang pendidikan informal itu belum tersentuh. Lah, kami agak kerepotan untuk membackup ini, karena kami punya pola pikir jika kami putra desa kami ini bagus kira-kira SDM-nya, maka itu akan membuat desa itu maju, untuk pola pikirnya maju, perkembangan juga akan bergerak ke depan, tidak stagnan. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi berkaitan dengan aspirasi pupuk. Pupuk ini saya yakin sebenarnya APBN sudah membackup dan mengalokasikan berupa bantuan, begitu ya. Jadi disubsidi harga dari harga pasaran, sehingga kemudian relatif lebih murah yang dibeli oleh petani yang ada dalam RPKK. Namun demikian, yang masuk dalam RPKK itu juga tidak semua, sehingga kemudian menimbulkan konflik lagi di bawah. Lagi-lagi di sini posisi kepala desa, kalian yang harus bawa belut, yang harus menghadapi, yang harus mencari solusi-solusi agar bagaimana masyarakat tenang, bagaimana masyarakat tadi bisa dilayani. Oleh karena itu, beri lagi kami aturan teknis, keleluasaan aturan teknis di anggaran tentunya, dan juga jumlah anggaran yang cukup, sehingga kita bisa mengubah semua potensi yang ada di desa. Selanjutnya, terkait dengan kami juga SDM itu, memang ini sebenarnya bukan porsi Gus Mami, cuma sedikit aja tuh, barangkali nanti juga disupport bahwa kami di desa terus ingin memaksimalkan semua SDM. Memang kalau para desa utamanya administrasi, memang di Madura di saya dari desa di yang kota lah, kira-kira memang agak kesulitan, sehingga memang perlu nanti keleluasaan juga di posisi anggaran itu, kemudian juga aturan teknis dan pembiayaan, sehingga itu kita bisa berakselerasi. Terakhir, Gus Mami ingin mempertegas aspirasi terkait dengan revisi undang-undang terkait dengan masa jabatan. Saya ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan di masa peralihan. Setidaknya begini, Gus, karena di masa peralihan nantinya sepanjang kepala desa sedang menjabat, maka diberlakukan pasal yang akan nanti masuk dalam revisi 9 tahun itu. Jadi itu dari kami, Gus. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup banyak poin yang disampaikan oleh Bapak Saiful Ismail. Tadi juga mempertegas bahwa posisi desa ini adalah posisi fundamental. Kalau meminjam istilah yang digunakan oleh Gus Halim, bahwa desa ini adalah akar tunggang dari sebuah negara, fondasi ya dari sebuah negara. Kita ibaratkan bangunan, dia adalah fondasinya, kerangganya ini ya, atas bangunannya ini adalah negara. Jadi begitu penting peran desa yang ada di Indonesia untuk kemajuan dan juga perkembangan bangsa. Jadi begitu, kita beri tepuk tangan untuk ketiga pembicara tadi, luar biasa sekali yang disampaikan. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan Gus Muhaimin, barangkali bisa direspon. Kami persilahkan waktu dan tempat. Kita sepakat bahwa pembangunan desa adalah salah satu strategi pembangunan yang efektif di tengah berbagai model strategi dan cara pembangunan nasional. Dulu pembangunan nasional ketika zaman Orde Baru semua diatur di pusat, ditentukan di pusat, dilakukan di pusat, di daerah per desa tinggal menerima matangnya. 3 kelemahan pokok. Yang pertama, prosesnya terlalu panjang sehingga sampai ke bawah menjadi sangat minim hasilnya. Yang kedua, dari segi anggaran
Kalau anggaran itu mengalir ibarat air dari pusat ke bawah, kalau melalui talang atau jalan yang dilalui anggaran itu biasanya ada bocor-bocornya. Kita ingin anggaran APBN ini sampai ke sasaran pembangunan yaitu rakyat tanpa kebocoran, yaitu dengan langsung melalui dana desa. Kita sudah melaksanakan ini kira-kira 6 tahun. 6 tahun dana desa. 6 tahun ini adalah pembelajaran penting dan secara umum meskipun ada kasus-kasus kesalahan, tapi secara umum saya bisa sampaikan dana desa telah menjadi pengalaman baik pelaksanaan pembangunan dan insya Allah desa telah siap melaksanakan lebih lanjut lagi dari dana desa yang lebih besar. Saya kira begitu. Setuju ya? Jadi kenapa saya berani itu? Karena ketika kita mengetok undang-undang desa dulu, ketika kita memutuskan ada yang disebut dana desa, banyak yang protes, terutama ahli-ahli anggaran, ahli-ahli keuangan yang meragukan kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan. Karena menyangkut siklus anggaran, menyangkut cara kerja pelaporan, menyangkut pertanggungjawaban. Terbukti 6 tahun berjalan dengan baik. Saya sekaligus menanggapi yang nomor berapa tadi soal jaksa. Keempat, kalau zaman dulu bocornya di atas, maka otak kita biasanya kalau ada anggaran APBN pasti ada bocornya. Makanya kemudian kejaksaan, APH, aparat penegak hukum antisipasi. Tetapi dari awal Menteri Desa, sejak Pak Marwan Jakfar dulu, kemudian Pak Eko Putro Sanjoyo dan sekarang Pak Halim, semua menteri telah bersepakat dengan Mendagri, bersepakat dengan Kepolisian RI, dengan Kejaksaan RI, tidak langsung menggunakan tindakan represif, tetapi menggunakan cara pembelajaran dan pembinaan. Alhamdulillah yang ini tidak. Tetapi selalu saja ada kesalahpahaman sehingga oknum-oknum bermain di tingkat bawah. Ini saya juga mendapatkan laporan. Yang terakhir saya berkunjung ke Jawa Tengah mendapatkan laporan dan langsung saya sampaikan ke Kejaksaan Agung, jangan ada jaksa-jaksa main-main lagi dengan memanfaatkan kemungkinan peluang penggunaan anggaran desa. Ini sudah menjadi kesepahaman dan Jaksa Agung menyatakan itu. Karena itu saya akan mengawal sebagai DPR, sebagai Ketua Umum PKB, sebagai bagian dari pencetus undang-undang desa. Saya akan mengawal, beri kesempatan kepala desa untuk memperbaiki dan belajar menyempurnakan. Jangan digunakan kesempatan untuk menggunakan kewenangan hukum dalam melakukan cara-cara represi. Ini menjadi catatan. Insya Allah kalau dana desa langsung ke rakyat, bocornya tidak sebesar langsung dari desa. Kira-kira. Sanggup ya, asal Pak Kepala Desa sanggup, kita siap membackup. Yang ketiga, ketika pembangunan di sentralistik itu dulu diharapkan pembangunan cepat berhasil melalui pertumbuhan ekonomi yang kaya banyak di atas lalu menetes ke bawah. Ternyata 32 tahun tidak menetes. Karena itu negara harus menggunakan APBN, tidak usah nunggu menetes tetapi menanam di bawah, yaitu melalui dana desa. Pertanyaannya, sampai berapa kuat kepala desa menanggung atau melaksanakan? Karena nggak mudah. Setelah saya ketemu banyak kepala desa, 5 miliar masih enteng, kira-kira. Dan saya cek APBN, kalau 5 miliar APBN juga masih kuat setiap desa mendapatkan anggaran 5 miliar. Tetapi 6 tahun pembelajaran ini harus betul-betul dijadikan pelajaran agar ketika dana desa ditambah melalui APBN itu perencanaannya harus baik. Tadi ada aspirasi kebebasan menggunakan. Nah, kata-kata kebebasan penggunaan anggaran, keleluasaan. Tadi saya belanggap, saya setuju.
perencanaan itu harus melibatkan masyarakat dan harus diukur dengan kriteria ukuran indikasi indikator keberhasilan. Di situ harus kita terus belajar dan memperbaiki sehingga nanti kalau kepala desa sudah berani menuntut keleluasaan penggunaan dana desa, harus diikuti keberanian bertanggung jawab sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi harus itu. Negara, pemerintah, saya yakin masih sangat kuat untuk dana secara langsung, dan kalau perlu dana tidak usah terlampau banyak lewat kementerian, tapi langsung di desa supaya langsung dilaksanakan dan dimanfaatkan wilayahnya. Tetapi dengan cara kemampuan perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya tepat. Saya setuju Pak, saya paham. Yang berikutnya, dengan kesadaran itu, maka seluruh pengalaman 6 tahun ini butuh penyempurnaan. Saya menganggap masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun kali berapa itu? 9 tahun kali 2 itu bagian dari penyempurnaan. Saya sudah ketemu pemerintah, saya ketemu fraksi-fraksi, semuanya sudah sepakat, tinggal soal waktu yang tepat, kira-kira Mei atau April itu sudah bisa. Ini semua sepakat bukan karena takut di demo di Jakarta, enggak takut, tapi efektivitas. Karena itu demo kemarin ya ada gunanya supaya sadar, tapi jangan sering-sering. Kalau terlalu sering demo nanti sampahnya itu banyak banget. Oke, jadi soal periodisasi saya kira tidak terlampau menjadi masalah karena saya sudah bertemu pemerintah juga semuanya. Soal klaim tanah, tentu nanti akan saya follow up melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memang berkembang banyak inovasi-inovasi di wisata yang untuk berhimpitan hak penggunaan tanahnya. Di situ memang harus ada kearifan, dan selagi tanah negara, baik itu tanah kehutanan, tanah BUMN, tanah-tanah milik negara, selagi tidak digunakan oleh negara, saya yakin kita semua sepakat bisa digunakan untuk keberhasilan pembangunan desa. Itu wajib dilakukan. Karena di sana kita memicu dan mempercepat proses pembangunan melalui ekonomi kreatif dan pembangunan desa. Bapak Ibu sekalian, dengan yang berikutnya siltap dan tunjangan kades. Saya setuju meskipun urusan APBN, tapi nanti kalau perlu kita atur secara sentral sekalian sehingga aspirasi itu bisa dilaksanakan lebih baik. Jadi disahkan gitu ya di tingkat pusat melalui apakah peraturan menteri atau sekaligus dimasukkan dalam undang-undang. Karena saya setuju. Pada prinsipnya semua hal ada 2 komitmen. Komitmen pusat menyalurkan anggaran sebanyak-banyaknya bagi percepatan. Ini Bapak Kepala Desa harus tahu. Dana desa digelontorkan itu tujuannya apa? Percepatan pembangunan, percepatan menangani solusi masalah. Nah, kalau konteksnya menangani solusi masalah, saya yakin kami dan kita semua yang di pusat juga akan dengan senang hati mendorong. Yang kedua, komitmen yang kita harus jaga adalah kalau komitmen pusat itu sudah terlaksana, terjaga, dan insya Allah kalau 5 miliar saya yakin gampang, maka komitmen kepala desa untuk melaksanakan dengan baik adalah follow up yang berikut langkah. Karena itu saya mengimbau dari pangkalan ini, seluruh kepala desa saya akan menyiapkan diri sebaik-baiknya ketika negara pemerintah pusat siap menggelontorkan sebanyak-banyaknya anggaran untuk desa. Karena itu nggak ada pilihan. Contohnya pertanian. Pertanian kalau melalui Kementerian Pertanian misalnya, perencanaannya kadang-kadang begitu
bikin alat pertanian tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di rawa. Begitu juga pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Karena itu sekali lagi komitmen ini saya harapkan kepala desa juga berkomitmen menyiapkan dengan sebaik-baiknya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari dana desa yang akan dilaksanakan. Kalau dua komitmen ini terpenuhi, saya yakin Indonesia akan